Halo semuanya, selamat datang di 90 Menit Bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar fans timnas bahagia PSSI lobby pemain Stuttgart Laurien Ulrich. PSSI sudah menghubungi gelandang VfB Stuttgart yang mentas di Liga 3 Jerman, Laurien Ulrich. Perwakilan PSSI Fardi Bahdim sudah melakukan komunikasi dengan ayah dari Laurien Ulrich. Laurien sudah didekati oleh PSSI. PSSI sudah ngobrol dengan ayahnya Laurien. Agen dari PSSI Fardi Bahdim sudah menghubungi ayahnya Laurien, kata Yusa Nugraha dikutip dari channel YouTube-nya. Akun @football.indonesia jadi yang pertama mengabarkan Laurien Ulrich memiliki darah Indonesia. Pesepak bola 20 tahun ini disebut memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Laurien Ulrich saat ini membela klub Liga 3 Jerman, VfB Stuttgart 2. Berperan sebagai playmaker, pesepak bola 20 tahun ini mencetak 3 gol dan 5 assist dari 12 laga Liga 3 Jerman 2024-2025 bersama sang klub. Timnas Indonesia U17 versus Korut U17, ini pesan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beri pesan khusus kepada Timnas Indonesia U17 jelang berlaga di perempat final Piala Asia U17 2025. Dia mewanti-wanti betul pemain Garuda Asia julukan Indonesia U17 untuk menyiapkan mental, sebab persaingan di babak tersebut akan lebih kuat. Timnas Indonesia sendiri dipastikan bakal hadapi Korea Utara U17 di perempat final. Erick Thohir mengingatkan kepada sahabi goli dan kolega untuk menyiapkan mentalnya untuk bereaksi di babak perempat final. Semua itu agar Timnas Indonesia U17 tampil lebih solid, karena persaingan di babak tersebut tentunya akan semakin sengit. Mantan anak emas Luis Milla jadi rebutan Persib dan Persebaya. Mantan anak emas Luis Milla di Timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu kini tengah dikaitkan dengan sejumlah tim besar Liga 1. Pemain tersebut adalah Septian David Maulana yang kini tengah bermain untuk PSIS Semarang. Ada dua klub besar Liga 1 yang minat mendatangkan Septian David. Dua klub besar Liga 1 tersebut adalah Persib Bandung dan juga Persebaya Surabaya. Jika Septian David Maulana bergabung dengan Persib, maka ia bakal diproyeksikan sebagai sosok pengganti Ciro Alves yang kontraknya berakhir pada 30 April 2025. Sedangkan jika bersama Persebaya Surabaya, Septian David Maulana bisa saja dikombinasikan dengan Bruno Moreira sebagai seorang gelandang serang. Terima kasih Persija, kini Persib cuma butuh 12 poin buat juara. Persija Jakarta secara tidak langsung membantu perjalanan Persib Bandung menuju juara. Persija Jakarta ditahan imbang Persebaya Surabaya dalam melanjutkan kompetisi Liga 1 2024-2025. Skor akhirnya 1-1 pun memaksa Persija berbagi poin dari Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno. Gol Raihan Hanan dibalas oleh gol Flavio Silva di babak kedua. Hasil pertandingan ini pun ternyata membantu Persib Bandung menuju juara Liga 1. Hal ini karena Persija membuat Persebaya tertahan di posisi 3 klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 49 poin. Sementara itu Persija berada di posisi 5 dengan raihan 44 poin. Dengan 12 poin lagi, Persib Bandung tak akan mungkin disalip oleh Dewa United dan memastikan Maung Bandung menjadi juara. Artinya Persib hanya butuh 4 pertandingan lagi untuk meraih gelar juara meski masih menyisakan 6 pertandingan tersisa. Komentar Paul Munster usai Persebaya tahan imbang Persija. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster memberi komentar mengejutkan usai timnya mengimbangi Persija Jakarta dalam melanjutkan Liga 1 2024-2025. Persebaya bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Persija Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tuan rumah mencetak gol lebih dulu lewat Raihan Hanan pada menit ke-62 lewat gol yang sangat cantik, dan langsung disamakan oleh Flavio Silva di menit ke-65. Munster puas dengan performa anak asuhnya. Pasalnya Persebaya tampil menekan di babak pertama dan babak kedua.
Sebelumnya Paul Munster sempat geram karena kabar Maijaz Gajos mendadak bisa bermain walaupun sebelumnya terkena akumulasi pertandingan. Kembalinya Gajos ke tim Persija jelas membuat pelatih Persebaya Paul Munster merasa geram. Ia mengungkapkan ketidakpahaman mengapa keputusan itu bisa diambil tepat sebelum laga penting melawan Persebaya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya baru saja tahu soal hal itu. Gajos adalah pemain bagus. Mungkin mereka ingin pemainnya kembali bermain. Tidak masalah, biarkan saja ia bermain, tegas Paul Munster menyindir Persija. Bonek disambut Jakmania, begini respon Bonek. Cak Tesim menonton langsung pertandingan Persija versus Persebaya di SUGBK. Selain itu, sekitar 5.000 pendukung bajul ijo juga menyaksikan tim kesayangannya dari tribun. Kita punya rasa, kita sudah dewasa, kita sudah bosan untuk merasakan permusuhan sampai ada nyawa melayang. Buat apa? Mari kita hilangkan ego untuk perdamaian antar supporter, kata Cak Tesi saat ditemui di SUGBK. Cak Tesi mengatakan rombongan bonek ingin merasakan sambutan hangat dari supporter Persija The Jackmania di Jakarta. Sebab saat Persija bertandang ke Surabaya, ia menyambut baik para The Jackmania. Kira-kira total sekitar 4.000 sampai 5.000 bonek ingin merasakan juga seperti The Jackmania bisa merasakan GBT dengan nyaman, aman sampai pertandingan selesai. Bonek ingin merasakan hal yang sama di Gelora Bung Karno di Jakarta dengan aman dan nyaman bersama The Jackmania. Kendati demikian, masih ada beberapa supporter yang belum sepenuhnya setuju atas perdamaian ini. Di beberapa tribun muncul banner-banner sindiran. Dan juga masih ada nyanyian bernada kebencian kepada supporter lain. Dalam hal ini kepada kelompok supporter Viking. Kronologi bus rombongan bonek tabrakan di tol. Bus yang membawa rombongan supporter klub Persebaya Surabaya atau bonek bertabrakan dengan mobil Honda BRV di tol Pekalongan kilometer 331 pada Sabtu 12 April. Mobil BRV tersebut diketahui ternyata melaju di jalur yang tidak seharusnya alias berlawanan arah. Seluruh penumpang bus atau rombongan bonek dalam kondisi selamat, alhamdulillah. Namun bus dan mobil Honda BRV yang terlibat kecelakaan ringsek parah. Kasat Lantas Polres Pekalongan AKP Roni Hida menjelaskan, awal mula mobil tersebut melaju melawan arus di dalam tol. Pemobil BRV sempat masuk ke rest area sebelum akhirnya memutuskan balik arah secara gila. Motif pelaku berbalik arah kemungkinan karena panik membawa rokok ilegal. Adapun korban dari mobil Honda BRV merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Berikut identitasnya. Muhammad Erdiansyah, 29 tahun, penumpang, meninggal dunia. Kemudian Fauzi Ramadhani, 29 tahun, pengemudi, luka-luka. Arema FC pertimbangkan gelar simulasi di Stadion Kanjuruhan. Arema FC mulai menyiapkan simulasi penyelenggaraan pertandingan di Stadion Kanjuruhan usai mendapat penilaian positif dari Mabes Polri. Hasil asesmen resiko Stadion Kanjuruhan yang dilakukan tim Mabes Polri mencapai nilai 71,42%. Angka ini memperbesar peluang Arema FC kembali menggunakan stadion kesayangan mereka sebagai home base. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyebut pihaknya tengah merancang konsep gelaran pertandingan yang lebih komprehensif melalui uji coba sebelum nantinya laga kompetisi resmi digelar. Simulasi dilakukan untuk mematangkan rangkaian prosedur dan penyelenggaraan pertandingan. Menurut Yusrinal, Arema FC akan terus berkomitmen dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan di Stadion Kanjuruhan dengan harapan bisa mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Malut United melejit ke 4 besar usai sikat Solo. Pelatih Malut United Imran Nahumaruri berharap anak asuhnya
tak segera merasa puas setelah berhasil menumbangkan Persis Solo saat berjumpa pada laga pekan ke-28 BRI Liga 1. Dalam pertandingan di Stadion Manahan Solo itu, Malut United berhasil menggondol 3 poin dari markas Persis Solo setelah menang telak dengan skor 3-1. Seluruh gol Malut United pada pertandingan ini disumbangkan Yakob Sayuri melalui hat-trick di menit ke-36, 38 dan juga menit ke-44. Sementara itu satu-satunya gol balasan dari Laskar Sumber-Nyawa dicatatkan Clayton Santos di menit ke-51. Imran Humaruri menyinggung soal dua kunci utama Anasunya mencuri 3 poin. Yang pertama, Laskar Kiraha bermain sabar dalam menunggu momen untuk mengeksploitasi kelemahan tuan rumah. Selain itu, dia juga menyebut soal kerja keras anak asuhnya. Mencurigakan drawing Liga 4 bakal diulang. Video drawing kompetisi Liga 4 ramai dibicarakan. Dalam sebuah tayangan yang sedang viral, tampak drawing berlangsung tidak profesional dan tidak transparan. Hal di atas mendapat perhatian khusus dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia menilai kejadian ini mencederai semangat fair play serta merusak kepercayaan terhadap sistem kompetisi sepak bola nasional. Erick Thohir turut menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut dan menekankan pentingnya integritas dalam setiap pelaksanaan kompetisi di semua level. Kami menyesalkan pelaksanaan drawing Liga 4 yang berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan, tegas Erick Thohir di Jakarta. Jangan main-main dengan kompetisi liga demi menjunjung fair play dan integritas kompetisi. Kami mendesak agar dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak terkait, tambah Erick Thohir mengatakan. Highlight BRI Liga 1 dan klasemen sementara. Dari hasil pertandingan yang baru aja usai, Persita Tangerang berhasil mendapatkan 3 poin penuh setelah mengalahkan Barito Putra dengan skor 2-1. Dan berikut ini klasemen sementaranya guys. Persib Bandung ada di peringkat 1. Tinggal membutuhkan 4 kali kemenangan aja buat mengunci juara. Dewa United nomor 2, 3 Persebaya Surabaya memperebutkan tiket ke Asia ya, nomor 2 ya. Nomor 4 ada Malut United, tim promosi terbaik musim ini, diikuti Persija, PSM Makassar. Nomor 7 Borneo FC Samarinda, nomor 8 Arema FC, dan 9 Bali United. Untuk Arema pekan ini belum main ya, ditunda lawan Madura United. Beralih ke papan bawah nih, nomor 10 masih ada BSBS Biak. Ini BSBS nih betah banget di nomor 10 ya. Nomor 11 ada Persita Tangerang yang tadi menang, diikuti Persik Kediri. Nomor 12, 13 ada Barito Putra, kendati kalah tapi poinnya ini masih belum aman loh dari zona degradasi Barito. Selisih 4 poin aja di PSIS. Nomor 14 ada Madura dan 15 ada Persis Solo. 16 PSIS, 17 Semen Padang dan 18 PSS Sleman di zona degradasi.